Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semuanya, kembali lagi dengan saya Maulida dalam acara podcast Bincang Santai Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Nah, hari ini pada tanggal 14 Juni 2022 bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia, kita kembali kedatangan narasumber, yaitu beliau adalah Ibu Siti Rahmah. Beliau adalah Kepala Ruangan Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Apa kabar Ibu Rahmah? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang donor darah, dari itu manfaatnya dan bagaimana caranya agar bisa mendonorkan darah di UTD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Nah, baik, langsung kita berbincang, yaitu ini Ibu Rahmah, bagaimana sebenarnya tujuan dari ditetapkannya Hari Donor Darah Sedunia ini tadi? Hari Donor Darah Sedunia ini tujuan ditetapkannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah dan untuk memberikan apresiasi bagi pendonor darah sukarela yang tidak dibayar, jasa-jasanya untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesehatan orang lain di seluruh dunia. Selain itu, peringatan ini juga dilakukan untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya ketersediaan dan penggunaan darah dan produk darah yang aman. Oh gitu. Jadi sebenarnya apa juga ini Bu latar belakangnya hingga diperingatinya ini sebenarnya di tanggal 14 Juni ini? Tanggal 14 Juni itu adalah merupakan hari ulang tahun dari Karl Lenzner yang hidup pada 1868 sampai 1943. Beliau adalah seorang ahli biologi dan seorang dokter dari Australia. Beliau dianggap sebagai pendiri transfusi modern. Oh, jadi ini sebenarnya 14 Juni ini adalah hari ulang tahun dari Karl Landsteiner tadi, Bu ya. Sebagai pendiri dari transfusi darah modern. Untuk mengenang jasa-jasa beliau. Iya, betul. Nah, ini kita langsung berbicara manfaatnya nih. Sebenarnya apa, Bu, manfaatnya donor darah untuk kesehatan? Manfaat donor darah untuk kesehatan, jika dilakukan rutin ya, jangan sekali-sekali maksudnya. Gitu. Jika dilakukan rutin, biasanya untuk laki-laki maksimal 6 kali dalam setahun. 6 kali dalam setahun. Ya 2 bulan jaraknya. Per 2 bulan berarti. Kalau perempuan 4 kali dalam setahun, sekitar 3 bulan ya. Kalau rutin, manfaatnya itu menurut penelitian menjaga kesehatan jantung. Karena kan darah selalu berganti tuh, jadi kekentalan darah otomatis tidak terjadi. Terus meningkatkan produksi sel darah merah, karena kan darah yang keluar digantikan dengan sel darah merah yang baru. Yang baru ya. Terus mencegah hipertensi, karena kan kalau rata-rata kan yang pendonor tuh harus diperiksa dulu kan. Screening ya. Diperiksa tensinya diperiksa kan. Jadi otomatis kalau mereka rutin kan mereka terhindar dari hipertensi. Karena kan yang mendonor itu harus tensinya yang normal. Yang ketiga, menurunkan risiko kanker. Seterusnya, mendeteksi penyakit menular. Karena setiap pendonor yang menyumbangkan darahnya, mereka darah yang kami terima akan dilakukan screening IMLTD namanya. Infeksi menular lewat transfusi darah. Itu ada beberapa ya, untuk hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV. Dan kalau daerah endemis malaria, untuk malaria. Ada juga dan screening. Itu gratis kan, mereka kan tidak perlu bayar. Asalkan mereka mendonor, otomatis darah itu kami screening dengan beberapa screening penyakit menular tersebut. Nah, kalau ada manfaatnya, apakah ada juga kerugiannya mendonor darah ini, Bu? Kalau kerugiannya sih hampir nggak ada ya, Mbak ya. Cuman kalau mereka mendonor, kebanyakan yang mendonor itu mungkin pas kondisinya tidak fit. Kadang-kadang para pendonor ada sebagian sih yang tidak begitu jujur. Mungkin mereka pas
kurang tidur atau kecapean, terus mereka memaksa mendonorkan darahnya. Nah, itu kemungkinan bisa terjadi setelah donor, pasca donor, mereka mungkin pingsan, lemes dan lain-lain gitu kan. Oh, jadi sebenarnya bukan karena dari mendonorkan darahnya, Bukan. tapi memang kondisinya berarti Iya, pada kondisi saat pendonor. mendonornya. Kalau kondisi pendonor dalam keadaan sehat, tidak ada kerugiannya, Malah banyak manfaatnya malah tadi banyak ya Bu ya. manfaatnya. Gitu. Nah, lalu syarat-syaratnya gimana untuk mendonorkan darah, Bu? Syarat mendonorkan darah yang pertama, laki-laki atau perempuan sama saja ya Mbak ya. Yang pertama umurnya minimal 17 tahun. Oh, minimal Oke, 17 tahun. Terus misalnya kalau pendonornya udah tua nih, Iya. misalnya sudah 50 ke atas, pendonor pertama kali memang boleh, tapi harus dalam pengawasan dokter, dengan dilihat juga kan kondisi kesehatannya. Oke. Terus pendonor rutin pun bisa sampai dengan 65 tahun, tapi dengan pengawasan juga. Iya. Seterusnya berat badan. Ya. Berat badan pendonor untuk penyumbangan darah lengkap atau whole blood lebih dari 55 kg. Untuk penyumbangan darah kantong 450 mili. 450. Oke. Kalau untuk 50 kg untuk penyumbangan kantong 350 mili. Karena kan ada beberapa kantong ya Mbak ya di sini ada beda-beda yang ukurannya berarti. beda-beda ukurannya, ada 450 dan 350. Cuman di Rumah Sakit Datu Sanggul pakai yang 350 aja. Gitu. Oke. Terus kalau donor aferesis tuh yang pakai alat itu loh Mbak, itu 55 kilo berat badannya. Iya. Contoh dulu kalau zaman COVID ya, Iya. nah pakai aferesis yang plasma konvalesen itu loh. Oh, iya donor plasma. Nah itu aferesis namanya, pakai alat aferesis. Oke. Kalau untuk donor plasma ini tadi berarti jaraknya sama? 2 bulan? Beda. Oh, beda. 2 minggu. Oh, lebih cepat ya Bu Lebih ya? cepat. Oh, Karena kan sel darah merahnya kan dikembalikan, yang diambil kan cuma plasma atau trombosit kan. Aferesis itu biasanya untuk trombosit dan plasma. Oke. 2 minggu sudah bisa kembali. iya. Terus tekanan darahnya. Tekanan darah pendonor itu sistoliknya 100 hingga 150. Terus diastoliknya 70 hingga 100 milimeter Hg. Terus HB. HB itu minimal 12,5, maksimal 17. Oh, gitu. Kalau perempuan tidak boleh dalam keadaan hamil, menyusui dan sedang haid. Kalau perempuan, kalau laki-laki tidak mengalami hal itu. Iya. Terus tidak sedang minum obat, misalnya obat lagi sakit kepala, Flu misalnya. flu kan berarti kan tidak sehat. Terus sedang alergi. Kalau alergi itu biasanya seminggu setelah alerginya hilang. Oh. Terus setelah vaksinasi boleh 2 minggu setelah Oh, vaksinasi. jadi untuk yang setelah vaksin booster misalnya ya saat ini ya. Bisa 2 boleh minggu, 2 minggu minimal setelah 2 vaksin. minggu, ya. Oh, iya. Tidak menderita penyakit diabetes, ginjal, penyakit hati, penyakit jantung. Jadi memang benar-benar sehat ya Bu ya. Memang screeningnya itu, seleksi donornya itu kita agak ketat karena untuk menghasilkan darah yang baik dan aman. Jadi itu tadi syaratnya Bu ya. Nggih. Nah, lalu untuk jarak nih Bu, jarak mendonor darah tadi ya. Kan dikatakan kalau laki-laki per 2 bulan boleh dan perempuan itu per 3 bulan. Nah, ini ada efek berbahayanya nggak Bu jika tidak sesuai dengan jarak tersebut? Misalnya lebih cepat dari itu. Ada efeknya, ada sih sebenarnya. Efeknya itu karena darah kan dikeluarkan tidak pada waktunya. Dan karena darah terlalu sering keluar. Nah, yang ditakutkan itu kemungkinan nanti yang pendonor ini HB-nya turun dan menyebabkan anemia. Iya, betul ya. Kalau anemia nanti malah dia yang ditambah darah kan. Harusnya kan kalau orang mendonor itu setelah dia kan mendonorkan untuk orang sakit. Jadi setelah dia mendonor dia tetap sehat dan yang didonor juga sehat. Nah, ini
Yang masih menjadi pertanyaan kadang di masyarakat nih Bu, kenapa kalau kita membutuhkan darah itu kenapa harus bayar? Sedangkan kalau kita mendonor kan padahal sukarela gitu ya Bu ya. Kenapa katanya donor darah, bukannya donor darah ya, darah yang dipakai oleh pasien itu harus bayar. Iya. Gitu. Karena kan Mbak ada service cost itu untuk mengganti bahan-bahan habis pakai yang kami gunakan untuk menjadikan darah itu bisa sampai dipasang ke pasien, bisa ditransfusikan ke pasien. Contohnya apa Bu? Contohnya yang pertama aja kan kita screening dulu. Screening awal itu biasanya kita sudah periksa HB. Oh gitu. Nah, HB itu kan pertama. Yang kedua setelah selesai HB, misalnya screeningnya sudah selesai, bisa diambil. Kan darah dimasukkan ke dalam kantong, Mbak. Nah, kantong kan kita juga Kantongnya, beli. iya. Nah, setelah masuk di kantong nanti ya sudah selesai donor, itu nanti dilakukan screening AMLTD dengan 4 macam penyakit tadi. Oh yang tadi iya. Nah, setelah di screening kan darah sudah siap pakai nih kalau ada pasien membutuhkan. Itu pun setelah darah sudah siap dipakai harus tetap dicocokkan lagi, di crossmatch namanya. Di crossmatch dengan si pasien agar darah itu memang bisa cocok. Iya. Pakai uji silang serasi namanya. Oh gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu kan kita memerlukan banyak bahan habis pakai. Oh jadi sebenarnya darah ini, mohon maaf saya potong, beresiko untuk tidak cocok juga walaupun dengan golongan darah yang sama Bu. Iya. Oh. Karena kan antigen antibody seseorang tuh kadang-kadang kan tidak sama. Oh jadi harus ada uji itu tadi. Ada ya? uji itu tadi. Apalagi kan yang ini kan diberikan kepada orang sakit. Iya. Kadang-kadang orang sakit itu banyak apa ya? Reaksinya itu walaupun misalnya antigen antibodinya sama, tapi mungkin karena pengaruh penyakitnya juga bisa mempengaruhi ketidakcocokan dari crossmatch tersebut. Oh Ya. gitu. Obat-obatan juga kadang-kadang ada mempengaruhi. Oh baik. Jadi kembali ke biaya yang harus dikeluarkan tadi itu ternyata memang untuk service cost-nya Bu ya, bukan untuk darahnya itu ya kan. Darahnya kan disumbangkan oleh pendonor secara gratis. Tapi pengolahannya Mbak. Betul. Intinya pengolahan darah itu sampai bisa ditransfusikan dengan aman kepada pasien yang sakit. Iya. Nah ini Ibu Rahmah, kita berbicara tentang UTD di rumah sakit kita nih, di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Nah itu bagaimana alurnya Bu untuk misalnya nih masyarakat yang ingin mendonorkan darah di UTD, RSDS, bagaimana caranya Bu? Bagi masyarakat Kabupaten Tapin atau siapapun yang ingin mendonorkan darah bisa datang ke unit transfusi darah Rumah Sakit Datu Sanggul pada hari kerja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Nanti setelah sampai di sana ada kuesioner dan pengisian identitas pribadi ya, diisi dulu kuesioner dan identitasnya. Setelah itu silakan masuk ke dalam. Masuk ke dalam nanti ada petugas yang memeriksa. Setelah diperiksa sesuai dengan protap yang ada, kalau memang dia memang bisa mendonorkan darah memenuhi syarat, nanti darahnya akan diambil. Oh langsung. Iya. Komponen darahnya yang diproduksi apa aja Bu di UTD kita ini? Kalau di UTD sekarang ada 3 yang bisa diproduksi. Iya. Yang pertama whole blood. Whole blood itu adalah darah lengkap. Maksudnya darah lengkap itu darah yang diambil itu lengkap, itu semua. Belum diapa-apain, lengkap, cuman nanti di screening dan lain-lain bisa dipasang tanpa ada perlakuan yang lain. Itu whole blood, itu namanya whole blood. Terus yang kedua paket red cell atau PRC. PRC ini adalah sel darah yang dimanfaatkan maksudnya itu disentrifus dulu. Disentrifus, setelah disentrifus nanti sebagian plasmanya dibuang. Jadi tersisa sel darah merah, dengan sedikit plasma. Itu paket red cell. Kalau trombosit konsentrat atau TC itu didapat dari sentrifugasi juga.
Setelah disentrifus, nanti dimasukkan ke kantong satelit. Jadi kalau untuk trombosit konsentrat ini, dia pakai kantong triple, 3 kantongnya Mbak. Nah, pakai kantong 3 dan perlakuannya pun beda dengan Walbert dan PRC. Kalau Walbert dan PRC itu suhunya 2-6 derajat suhu simpan. Kalau untuk trombosit suhu simpannya 20-24 derajat. Oke. Jadi setelah disentrifus nanti ada 2 kali perlakuan. Sentrifus pindah ke kantong kedua, potong. Jadi kantong yang 2 tadi diputar lagi, dipindah lagi ke kantong yang ketiga. Nah, di kantong ketiga itu di situ adalah trombosit. Trombosit yang tersuspensi dalam plasma. Itu nanti yang dipakai buat ditransfusikan. Oh, jenis TC tadi ya Bu ya. Nah, lalu ini yang terakhir nih Bu, untuk masyarakat apa tipsnya sebelum mendonorkan darah? Ada tipsnya nggak Bu? Sebelum mendonorkan darah, yang pertama siapkan fisik. Fisik yang sehat. Tidur yang cukup, minimal tidur 5 jam. Jadi mendonor jangan malam-malam. Nggak bisa bergadang berarti ya kalau Maksudnya kadang-kadang ada orang itu Mbak datang malam-malam mau donor, sedangkan dia kerja seharian. Oh, jadi harus tidur dulu ya Bu? Sebaiknya mendonor itu dia sudah tidur 5 jam minimal kan. Jadi kan dia sudah istirahat. Iya. Jadi kan fisiknya tuh sudah bagus gitu kan. Kadang-kadang ada orang tadi malam saya jaga malam Mbak. Paginya mau donor. Kadang-kadang itu nanti Mbak tensinya yang kada bagus. Oke. Nah, terus jangan melakukan aktivitas berlebihan. Maksudnya ya kayak tadi dia sudah bekerja seharian baru mau donor. Kalau mau donor setelah istirahat. Setelah istirahat, setelah tidur 5 jam tadi. Terus memperhatikan syarat-syarat donor yang tadi itu ya sudah saya katakan tadi. Terus siapkan mental. Jangan takut kebanyakan, kadang-kadang apalagi yang pertama mereka takut. Nah, karena takut itu Mbak kadang-kadang pas dia donor darahnya tuh kadang-kadang macet. Oh, bisa Bu ya. Terus dia pingsan di tengah-tengah gitu kan. Iya, benar pingsan. Mungkin itu untuk yang pertama mendonor sepertinya Bu. Untuk yang pertama mendonor gitu. Kalau yang sudah selanjutnya kalau sudah biasanya aman-aman saja. Oh, begitu. Nah, baik Sobat Sehat, mungkin perbincangan kita hari ini cukup ya Bu ya. Untuk Sobat Sehat yang ingin mendonorkan darah bisa langsung mendatangi unit transfusi darah di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Nanti bisa bertemu dengan Ibu Rahma ya Bu ya. Nah, dan untuk Ibu Rahma, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang di podcast Bincang Santai pada hari ini Bu. Semoga perbincangan kita bermanfaat untuk Sobat Sehat semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. You're the only one on my mind lately. A gift from above, oh how you complete me. Up early morning, you come and you wake me. We sit as the sun lights our face. I look into your eyes as you look to me. Now here we are, soon parents to be. Can't hold back my tears, can't hold back my smile. I feel so close to you.